Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Budak Kampung. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya yang ada di bumi Nusantara Indonesia, juga yang ada di luar negeri. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu tentunya. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjuti video ini, ada baiknya kalian semua silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke media sosial Anda, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya, marilah kita lanjutin video berikut ini. Hari itu hari Senin tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Menurut Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, kala Muhammad tengah khusyuk bertafakkur, ia menerima wahyu pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu pula Muhammad resmi dinobatkan sebagai Nabi dan Rasulnya. Saat menerima penobatan sebagai Nabi ini, usia Muhammad sekitar 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut kalender Qamariah, atau 39 tahun 3 bulan dan 38 hari menurut Al-Manak Syamsiyah. Kita tidak akan membahas tentang proses pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, namun membahas tempat di mana beliau bertahanus dan mendapatkan wahyu, yakni di Gua Hira. Bagi sebagian kaum muslimin, perjalanan ibadah haji bukan hanya sekedar menyempurnakan proses atau ritual sebagaimana diwajibkan atau disunnahkan syariat, tapi juga sebuah wisata religius. Salah satunya adalah dengan melakukan ziarah. Dan salah satu tempat ziarah yang paling diburu para jemaah haji atau jemaah umrah mereka adalah Gua Hira yang terletak di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Gunung ini terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung mendapat sebuah lubang kecil, itulah yang disebut Gua Hira, di mana Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertamanya. Sedangkan tinggi puncak Jabal Nur kira-kira 200 meter. Di sekelilingnya terdapat sejumlah gunung, batu, bukit juram. Letak Gua Hira di belakang dua batu raksasa yang sangat dalam dan sempit, dengan ketinggian sekitar 2 meter. Di bagian ujung kanan Gua Hira terdapat lubang kecil yang dapat mempergunakan untuk memandang kawasan bukit dan gunung arah Mekah. Untuk menuju puncak gunung, seseorang rata-rata memerlukan waktu selama 1 jam, bahkan lebih dari dasar gunung. Medannya cukup sulit karena tidak ada titian tangga. Para peziarah harus mendaki melewati batu-batu terjal. Jalan bertangga hanya ditemukan setelah 3/4 perjalanan. Namun menjelang puncak gunung, medannya sedikit ringan. Peziarah bisa mendaki dengan santai. Begitu tiba di depan pintu gua, terdapat tulisan Arab Gua Hira dengan cat warna merah. Di atas tulisan itu terdapat tulisan 2 ayat pertama surat Al-Alaq. Dengan cat warna hijau, Gua Hira terletak persis di samping kiri tulisan tersebut. Panjang gua tersebut sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter dan ketinggian sekitar 2 meter. Dengan luas dimensi seperti itu, Gua Hira cukup hanya digunakan untuk salat 2 orang. Di bagian kanan gua terdapat teras batu yang hanya cukup digunakan untuk salat dan keadaan duduk. Dengan kondisi seperti itu, Gua Hira merupakan tempat yang ideal di Mekah bagi Muhammad dan bertahanus. Suasananya tenang dan jauh dari keriuhan kota Mekah kala itu. Dan tentu saja Muhammad telah mempertimbangkan dengan matang pilihan gua ini sebagai tempat mencari Tuhan. Beliau juga telah memperbincangkan tempat itu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Oleh sebab itu, terkadang di malam yang pekat, Khadijah beberapa kali mengunjungi Muhammad. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya medan yang ditempuh Khadijah Al-Kubra saat itu.
ketika mengunjungi suaminya di Gua Hira. Saking vitalnya peran Gua Hira dalam sejarah Islam, malah seorang pakar sejarah Islam asal Mesir, Husain Mu'nis, mengatakan Gua Hira layak disebut sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam. Gua Hira tak pelak lagi, merupakan masjid yang pertama-tama dalam Islam. Di gua itu Rasulullah melaksanakan salat, bertahanus dan menyembah Allah sebelum beliau menerima wahyu ujarnya. Bagaimanapun juga, walaupun tak harus membuat gedung Gua Hira sebagai masjid pertama di dunia, namun peran vitalnya sebagai tempat diturunkan wahyu pertama kali menjadikannya sebagai tujuan ziarah yang selalu dikurbuti jemaah di musim-musim tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ulasan sejarah Islami yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan yang tiada batasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.